Wu Qiuying, putri tertua keluarga Wu. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Tiket kereta. Wajahku. 1986. Aku telah terlahir kembali. Qiuying, jangan khawatir. Tao You di mantan pacar Wu Qiuying. Begitu kita meninggalkan kota, tidak ada yang akan menemukan kita. Biar saya lihat dulu berapa banyak uang yang Anda bawa dari rumah. Tao Yudi. Mana uangnya, mana uang dari rumah. Saya juga suka ini. 40 tahun yang lalu, setelah penjudi ini menipuku untuk kawin lari dengannya, dia menghabiskan semua uangku. Lalu dia pergi ke wanita kaya lainnya. Mereka ada di sana. Pergi. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cepat pergi. Apakah Anda benar-benar ingin menikahi si lumpuh itu? Wu Qiuying, apakah Anda gila? Wu Qiuying, kamu dan adikku Su Mingyuan memiliki pertunangan. Su Mingyuan, kakak perempuan Su Mingyuan. Sekarang kamu malah ingin kawin lari dengan berandalan kecil ini. Su Mingyuan, berhenti pura-pura bodoh di sini. Adikku untuk menyelamatkanmu menjadi cacat. Sekarang kamu tidak berpikir untuk menikahinya untuk membalas kebaikannya, tapi malah berencana kawin lari. Keluarga Wumu, apakah kalian masih punya rasa malu? Kembali bersamaku. Lepaskan. Kakak, jangan mempersulit dia. Manajer umummu, bagaimana menurutmu? 40 tahun yang lalu pendiri chip, Su Mingyuan, mesin litografi optik 3 mikron, telah dikembangkan dan diproduksi pada tingkat terdepan secara internasional. Tapi setelah itu teknologi, chip kita menurun. Dokter Su pernah berkata, teknologi harus ada di tangan kita sendiri agar aman. Su Mingyuan, pendiri chip. Ini adalah orang yang 40 tahun lalu, orang yang kutinggalkan untuk kawin lari. Su Mingyuan. Jangan mempersulit dia. Aku setuju untuk memutuskan pertunangan. Mingyuan, apakah kamu gila? Mengapa membatalkan pertunangan? Keluarga Wunya yang berutang padamu. Dia harus melahirkan anak untuk keluarga Sukita, untuk melanjutkan garis keturunan. Kakak, apapun yang terjadi, jika Nona Wu tidak bersedia menikah, aku tidak akan pernah memaksanya. Aku tidak menyangka Su Mingyuan sendiri terlihat lebih tampan daripada di foto. Jika bukan, karena dia menyelamatkanku saat itu. Ketika aku pingsan, bagaimana mungkin aku bisa percaya pada Tao Yode? Ketika dia bilang dia tua dan jelek, Wu Qiuying, aku memberitahumu. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan, tidak akan ada jalan. Kakak tertua aku tidak. Kamerat wanita, di negara naga baru sosialis, kami mematuhi undang-undang pernikahan. Tidak ada yang berhak mencampuri kebebasan kami untuk menikah. Qiuying dan saya benar-benar saling mencintai. Dari mana datangnya bajingan ini? Bicara omong kosong di sini. Kau baru saja merebut tasku. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Wu Qiuying, kamu bagaimana bisa memusuhi dan tidak mengakui saya? Anda yang bilang Anda mencintai saya dan ingin kawin lari dengan saya. Aku akan kawin lari denganmu. Dua lubangmu itu, apakah itu lubang ventilasi? Berbohong besar. Aku Wu Qiuying, putri dari keluarga Wu. Halo Su Mingyuan, dan istrimu yang baru diangkat. Apa? Su Mingyuan, kali ini aku bukan lagi orang yang 40 tahun lalu, gadis kecil yang naif itu. Demi masa depan negara naga, aku pasti akan menjagamu dengan baik dan membantumu menyelesaikan penelitian chipmu. Ngomong-ngomong, ini masih pertama kalinya bagiku mengenakan gaun pengantin. Dia hanyalah orang tak berguna, melarikan diri dari pernikahan merusak reputasi, dan masih berani kembali. Kecilkan suaramu. Dia hanyalah orang tak berguna, Li Guilan, ibu tiri Wu Qiuying. melarikan diri dari pernikahan merusak reputasi kita, dan masih berani kembali. Wu Suli, adik perempuan Wu Qiuying. Kecilkan suaramu. Wu Liming, ayah dari Wu Qiuying. Saya beritahu Anda, jika Anda berani memberikan 1 sen pun kepada orang tak berguna itu, saya akan membuat Anda membayarnya. Semua barang di rumah ini, semuanya dicadangkan untuk Suli. Sebagai maharnya, tidak satu pun boleh disentuh. Benar ayah, dia diam-diam mengambil dari rumah. Begitu banyak barang berharga. Jelas dia ingin pergi dengan pria liar itu dan kawin lari. Dia pasti tertangkap oleh keluarga Su. Tertangkap basah berzina. Dia menyangkal karena takut dimarahi. Bagaimanapun juga dia tetap putriku. Dia tidak akan menikah dengan cara lusuh itu. Bagaimana kalau begini? Sepeda 26 inci yang ada di rumah itu bisa dianggap sebagai mas kawinnya. Sudah berapa tahun ibunya meninggal? Akulah yang selama bertahun-tahun ini dengan susah payah membesarkannya. Jika dia menginginkan mahar, pertama kembalikan padaku uang yang kuhabiskan untuk membesarkannya. Besan kami datang untuk menjemput pengantin wanita. Si cacat, apa yang kau punya untuk menjemput pengantin? Benar-benar lusuh. Apa maksudmu? Apa maksudku?
Ketika keluarga lain menikah, mereka punya 3 barang besar dan 4 barang kecil. Sekarang lihatlah dirimu, hanya 1 televisi dan 1 stereo, benar-benar pelit. Keluargaku demi mengobati kakiku, menghabiskan semua tabungannya. Ketika penelitianku memenangkan bonus, aku akan menggantinya saat itu. Lupakan saja si cacat. Ketika kau punya uang, kau tidak akan membawa adikku untuk mengemis di bawah jembatan layang. Kalian semua, jika bukan karena menyelamatkan putrimu, apakah adikku akan terluka? Untung kalian tidak diminta ganti rugi. Bukankah keluarga kita juga memberikan kompensasi seorang putri padamu? Kau bicara seolah-olah kita mendapat keuntungan besar. Kalau tidak kau bilang aku pasti lupa. Keluarga kandungku sendiri, ibu tiri yang egois, adik perempuan yang sombong, dan si tak berguna ini, ayah yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Pantas saja, saat itu aku bertekad untuk meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang berbeda. Berani menggertak Su Mingyuan. Sama saja mengganggu calon investasi wanita tua ini. Qiuyin, mengapa kamu keluar sendirian? Cepat kembali. Kakak, apakah kau takut tidak bisa menikah? Mengejar-ngejar pria dengan penuh semangat. Apa yang kau lakukan? Ibuku bilang, tangan pengantin adalah yang paling diberkati. Siapapun yang terkena pukulannya, orang itu akan hidup baik seumur hidup. Adik perempuan, lihat betapa baiknya aku padamu. Kau. Apa yang baru saja kau katakan? Aku dengar semuanya. Memangnya kenapa kalau aku mendengarnya? Tidak banyak. Aku pikir ucapanmu benar. Mas kawin dan harga pengantin harus setara. Baguslah kalau kau tahu. Wu Qiuying, masalah di stasiun kereta. Kami tidak akan mempermasalahkannya. Kamu mencoba mempermalukan Mingyuan lagi. Jangan terburu-buru. Karena kau bilang itu harus setara. Maka aku tidak punya mas kawin, tentu saja. Kamu tidak bisa menerima harga pengantin mereka. Apa maksudmu? Stereo dan televisi berwarna. Dibeli oleh suamiku. Mengapa harus digunakan olehmu? Aku akan memindahkannya kembali. Kau bahkan belum menikah, dan kau sudah memanggilnya suami. Sungguh tak tahu malu. Kami pasangan sah. Kalau bukan suami, aku harus panggil dia apa? Tidak sepertimu. Setiap pria yang kau tiduri, kau panggil suami. Ibu? Dia bicara omong kosong. Gadis busuk ini. Kapan dia menjadi setajam lidah ini? Memang dia bajingan rendahan. Lahir dari ibu tapi tidak dibesarkan siapapun. Akan kurobek mulutmu. Hanya karena ayahku tidak berguna. Di kehidupan sebelumnya, aku menderita banyak. Perundungan ibu dan anak ini. Kali ini terlahir kembali ke kehidupan ini. Saatnya menagih beberapa hutang. The film was translated and narrated by M. Bajingan. Media. Sebaiknya kau urus dulu bajingan di perut putrimu. Dia sudah hamil 3 bulan. Dan masih belum tahu siapa ayahnya. Jika dia tidak segera menemukan kambing hitam, mungkin sudah terlambat kan? Bagaimana kau tahu? Kau. Ibu. Kakak, apakah masih ada orang di luar? Pindahkan stereo dan televisi berwarna itu. Iya ya, mereka ada di bawah. Aku akan memanggil mereka sekarang. Hentikan. Apa yang kau ambil? Perhiasan dan pakaian dari ibuku. Itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Ini mengerikan. Seorang durhaka telah muncul di keluarga ini. Wu Limin, katakan sesuatu. Aku. Ayah, kau tidak berguna. Kau hanyalah sepotong sampah. Stereoku. Televisi berwarnaku. Ayah, Aku. suami. Ayo kita pulang. Kakak, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian para pria tahu? Ingat apa yang kukatakan padamu. Sudah larut. Aku tidak akan menunda malam pernikahanmu, kakak ipar. Kakakku punya masalah dengan kakinya. Mengenai hal-hal diranjang. Kamu harus bekerja lebih keras. Mingyuan kecil malam ini, kau adalah milikku. Dan punya Mingyuan kecil-kecil lagi, mewarisi kecerdasanmu. Itu akan lebih sempurna lagi. Kakakku cukup tradisional. Tolong jangan pedulikan dia. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu.
Mulai sekarang aku akan tidur di ruang tamu. Begini aku nyaman melakukan penelitian. Su Mingyuan. Ada serangga, ada serangga. Kamu turun dulu. Tidak. Kau singkirkan dulu. The film was translated Jika kamu and duduk seperti itu, narrated by M. bagaimana Media. aku bisa menangkapnya? Baiklah, tidak apa-apa. Tidak mungkin. Bagaimana jika masih ada serangga? Apakah ini terasa enak? Tidak bisa dibilang. Gadis ini cukup pandai dalam hal ini. Dokter memberitahuku. Kakimu. Selama kamu gigi memijatnya setiap hari, itu masih bisa pulih. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan sungkan. Kamu fokus saja pada penelitianmu. Serahkan masalah ini padaku. Ada apa? Itu. Tanganmu terlalu tinggi. Bagianku yang itu tidak patah. Aku masih bisa merasakannya. The film was translated and narrated by M. Media. Siapa di sana yang mengganggu mimpi indahku? Di mana dia, kemana dia pergi? Sun Lianfu, Direktur Pabrik Bahan Listrik. Su Mingyuan, pabrik telah memutuskan untuk memecatmu. Dipecat. Aku baru saja menikah. Tanpa rumah, di mana aku akan? Di mana keluargaku akan tinggal? Itu bukan urusanku. Di bawah jembatan, luas dan sejuk, itu bisa menampung beberapa orang. Adapun perabotan seperti ini, dan sebagainya semuanya milik pabrik. Kamu tidak bisa mengambilnya. Aku ingin bertemu Direktur Pabrik. Kamu ingin bertemu direktur pabrik. Apa statusmu? Kamu bertemu direktur pabrik. Aku tahu kamu akan mencoba untuk tetap tinggal. Jadi aku menyiapkan orang-orang sebelumnya untuk membantumu pindah. Satpam. Jangan sentuh penelitianku. Jangan bergerak menjauh. Siapa yang berani menyentuh barang-barang suamiku? Gadis kecil ini cukup galak. Enya. Su Mingyuan adalah staf peneliti yang disewa. Pabrik bahan listrik. Mengapa kalian memecatnya? Pabrik sudah lama tidak mampu menyediakan dana penelitian untuk penelitian kelistrikan. Apa gunanya dia masih terus bertahan di pabrik? Sudah cukup buruk dia menumpang hidup. Dan dia bahkan menikah. Kamu ingin pabrik menafkahi keluargamu, di mana ada begitu banyak hal baik. Apa, jika pabrik tidak berinvestasi dalam penelitian chip, di masa depan akan dipimpin oleh negara lain? Hidungnya. Jangan membuat kepanikan di sini. Pabrik baru saja dari Great America mengimpor 11 jalur produksi chip siap pakai. Mengapa menghabiskan banyak uang untuk melakukan penelitian sendiri? Para bodoh, apa yang kalian impor?
Produk yang ditolak grade A merica. Bahkan jika kita bisa memproduksinya, produk-produk itu akan terpinggirkan oleh pasar. Kalian semua tunggu saja. Kalian hanya membayar untuk sebuah pelajaran. Qiu Ying, bagaimana kamu tahu semua ini? Aku penggemarmu. Bukankah kamu bilang bahwa teknologi harus dipegang di tangan kita sendiri agar aman? Itu yang kukatakan. Berhenti bersandiwara di depanku. Aku tak mau membuang kata padamu. Cepat bawa mereka keluar dari sini. Pergi. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu Sun. Jika ini adalah era Swamedia, aku akan mengeksposmu online dalam beberapa menit. Dan kamu akan telanjang bulat. Ayo semuanya, mari kita cari keadilan. Para pejabat ini hanya menindas mereka yang berkontribusi pada negara. Para intelektual, Xiao Su selalu rajin dan teliti. Pabrikmu melakukan ini benar-benar tidak etis. Ya, bukankah ini membuat peneliti lain di pabrik itu berkecil hati? Ada keributan apa ini? Apakah kamu masih ingin bekerja di sini? Mengapa kalian semua menghalangi lorong? Jika kalian tidak kembali bekerja, jangan harap bonus bulan ini. Aku bukan dari pabrikmu. Apa salahnya menonton? Direktur Sun memecat seseorang bukan hanya kata-katamu. Aku ingin melihat dokumen resmi, ditandatangani langsung oleh direktur pabrik, dan dicap agar sah. Baiklah, awalnya aku bermaksud untuk menyelamatkanmu kamu. Karena kamu begitu tidak tahu berterima kasih, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Seseorang melaporkan bahwa kamu terlibat hubungan terlarang. Aku tidak. Aku Su Mingyuan terbuka dan jujur. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Di era ini, reputasi adalah yang utama. Jika aku tidak mengklarifikasi ini, gosip saja bisa menenggelamkan seseorang. Kami baru saja menikah. Siapa yang berani memfitnah suamiku? Saya bersaksi. Su Mingyuan inilah yang terlibat dalam hubungan terlarang. Dan dia mencuri pasangan saya. Tao Yu Desi bajingan ini. Mengapa kamu seperti plester kulit anjing? Tidak bisa dilepaskan. Qiu Yin dan saya awalnya berada dalam hubungan cinta bebas. Su Mingyuan inilah yang berpura-pura menjadi pahlawan selamatkan si cantik drama melodramatis. Dan secara paksa memisahkan kami. Dan bahkan memaksa Qiu Ying menikah dengannya. Beraninya Anda merebut wanita saya. Jika aku tidak benar-benar menghancurkan reputasinya, maka aku bukan bermarga Tao. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang buta sampai jatuh cinta padamu? Qiu Ying, aku tahu. Kau melakukan ini karena rasa terima kasih. Dan terpaksa menikah dengannya. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, aku harus membongkarnya. Dia adalah munafik berwajah manusia dan berhati binatang. Aku tidak. Qiu Ying menikahiku dengan sukarela. Omong kosong. Jika kau tidak cacat dan berpura-pura menyedihkan, bagaimana Qiu Ying akan menikahimu? Cepat duduk. Kakak, lihat. Jangan berdiri. Jika keluarga Wu tahu bahwa kakimu hampir sembuh, mereka pasti tidak akan menikahkan putri mereka. Untuk keluarga Sukita, tidak mudah mendapatkan istri untukmu. Aku hanya ingin keluarga Wu tahu terluka saat menyelamatkan mereka. Putri dan menjadi cacat. Dia tak berani menolak pernikahan ini. Kakak, sebenarnya aku. Kamu hampir kehilangan nyawamu menyelamatkan gadis itu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak punya perasaan terhadap gadis itu? Dengarkan kakakmu, aku tidak akan menyakitimu. Tao Yu diberhenti menabur perselisihan. Aku hanya menyukai Su Mingyuan. Jika kamu membiarkan aku memilih lagi, aku akan tetap bersedia menikah dengannya. Baiklah Hu Qiu Yin, kau berubah pikiran sangat cepat. Sia-sia aku begitu tulus padamu. Apakah dia sudah berhubungan sebelumnya? Untuk waktu yang lama. Biarkan dia pergi. Kamu berani main tangan padaku. Su Mingyuan memiliki perilaku tidak pantas. Pabrik akan memekatnya. Posisi yang kosong akan diberikan kepada Tao Yude sebagai kompensasi. Bagus, jadi kalian berdua merencanakan ini. Tanda tangani ini untuk membuktikan kamu mengundurkan diri sukarela. Dengan cara ini kita semua menjaga muka dan semua bisa menerimanya. Kalau tidak, atau jika tidak, aku akan menyebarkannya kemana-mana bahwa istrimu tidur denganku dan membuatnya tak bisa mengangkat kepala seumur hidup. Kamu, Tao Yude, kamu tercela dan tidak tahu malu. Su Mingyuan, jangan tanda tangan. Aku jujur dan tidak takut fitnah. Ya Tuhan, wanita tidak bermoral ini baru menikah dan sudah memberi Xiao Su topi hijau. Xiao Su benar-benar menyedihkan bertemu dengan pembawa sial seperti itu. Su Mingyuan, tidakkah kamu percaya padaku? Tanda tangani dengan cepat. Cepat tanda tangani. Kamu. Sebagai suami Qiu Ying,
Aku bisa membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik, seorang gadis yang tidak bersalah. Benar, mereka baru saja menikah. Xiao Su paling tahu apakah dia bersalah. Kalian semua ingin memaksaku mengundurkan diri. Kalian telah menyebarkan fitnah tentangku. Aku akan melaporkan ini ke biro kota. Baiklah. Pabrik bisa memilih untuk tidak memecatmu. Tapi kami harus menghentikan pendanaan penelitianmu. Kalian tidak bisa menghentikan penelitianku. Ini akan segera berhasil. Ini menyangkut masa depan, perkembangan puluhan tahun. Puluhan tahun masa depan kau sedang bermimpi. Kamaratsu Mingyuan, bagaimana kalau begini? Karena kamu begitu bersemangat untuk berkontribusi pada pabrik. Saya punya posisi di sini. Kamu bisa membuktikan dirimu. Ini adalah industri tersir pabrik, restoran Husin. Butuh manajer dan aku menawarkannya padamu. Selama kamu bisa mencapai mengubah kerugian menjadi keuntungan, pabrik bisa mempertimbangkan kembali mengalokasikan dana kepadamu. Restoran Husin. Aku tahu bahwa di tahun 80-an, semua restoran milik negara. Layanannya buruk dan hidangannya terbatas. Mereka hanyalah gurun kuliner. Kalau aku yang bertindak, mungkin aku bahkan bisa membuatnya sehingga Ming Yuan dapat melanjutkan penelitiannya. Kalian ingin aku seorang peneliti untuk mengelola restoran. Bukankah ini sengaja mempersulitku? Pilih-pilih, jika kau mau lakukan saja. Jika tidak, ingat. Ming Yuan, aku bisa lakukan ini tanda tangan. Jangan berani-beraninya kau setuju. Ini jebakan. Jebakan? Restoran Husin ini, itu lubang tanpa dasar. Lubang tanpa dasar. Tempat ini penuh orang lewat koneksi. Tempat ini rugi 3 tahun berturut-turut. Tidak ada yang mau mengambil alihnya. Mereka hanya ingin membuang kentang panas ini sepenuhnya. Saya bilang, Xiao Chen, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan selalu tidak tahu berterima kasih. Selalu mengatakan hal-hal yang merusak persatuan. Saya hanya memberi mereka beberapa saran. Melakukannya atau tidak terserah mereka. Mereka memutuskan sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bersedia, itu dianggap pembangkangan terhadap pemindahan kerja. Maka pabrik tidak punya pilihan selain memekatmu. Dan kamu harus mengosongkan rumah. Baiklah, jadi kamu menindas orang ya? Maafkan aku, Qiu Ying. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang stabil. Kita seharusnya tetap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah asetku yang menjanjikan. Antara suami dan istri. Bukankah ini tentang saling mendukung dan saling percaya? Mungkin ini bahkan adalah sebuah peluang. Selama kita menghasilkan cukup uang, kita tidak perlu merendahkan diri di hadapan mereka. Untuk meminta dana, tanda tangani. Kami akan tanda tangani. Kamu menandatangani ini sendiri. Setelah dipotong tak ada penyesalan. Saya lupa memberitahumu sesuatu. Setelah kamu mengambil alih restoran ini, setiap bulan kamu harus membayar pabrik biaya manajemen sebesar 5.000 yuan. Apa 5.000 yuan? Saat ini, gaji rata-rata untuk semua orang hanya 20 atau 30 yuan. Kamu ingin kami membayar sebanyak ini setiap bulan? Ini semua adalah peraturan pabrik. Kalau tidak dibayar, bagaimana termotivasi? Tidak ada motivasi. Kalau begitu, bagaimana bisa bekerja baik? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Kontraknya sudah ditandatangani. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kalian berdua. Namun jika kau sekarang berlutut dan bersujud padaku dan mengucapkan kata-kata menyenangkan, aku akan mengembalikan kontrak ini padamu. Aku lupa. Kau orang lumpuh. Kau tidak bisa berlutut. Karena dia tidak bisa berlutut. Kau yang berlutut. Merangkaklah melewati sini. Dan aku akan melepaskan kalian berdua. Tao Yudi, jangan terlalu cepat berpuas diri. Benarkah jika kita membayar cukup setiap bulan 5.000 yuan? Keuntungan yang tersisa, akankah semuanya menjadi milik kita? Kita bisa mengelolanya sesuka kita. Tentu saja. Namun, tentu saja jika kamu tidak menghasilkan 5.000 yuan ini, kamu harus menutupi selisih dari kantong sendiri. Jangan keras kepala. Jika kau tidak bisa menghasilkan uang, si lumpuh ini hanya akan bisa mengemis makanan. Wu Qiuyin, kau masih punya satu kesempatan. Ceraikan si lumpuh ini dan bersamalah denganku. Mimpi saja aku hanya menyukai Su Mingyuan. Aku ingin bersamanya seumur hidupku. Iri, cemburu, dan kebencianmu tidak berguna. Kau tak akan berhenti sampai kena akibatnya. Tao Yodi, aku memberitahumu. Dengan aku Wu Qiuyin di sini, aku pasti akan membuat restoran ini bangkit. Baiklah, mari kita bertarung. Jika dalam waktu sebulan, kau bisa mengubah kerugian restoran ini menjadi keuntungan dan menyerahkan 5.000 yuan, aku akan meminta Direktur Sun menyetujui dana penelitian untuk si lumpuh ini. Jika kau tidak menghasilkan uang, kalian berdua keluar dari Longqiang. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak keberatan. Tapi aku tidak bisa melibatkan Su Mingyuan. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Wu Qiuyin. Aku secara impulsif melibatkanmu. Jangan khawatir. Menjalankan restoran kecil, bagiku, sangat mudah. Aku sudah membawakan air panas. Aku bisa melakukannya sendiri. Sebenarnya kakiku. Jangan malu. Kamu suamiku. Aku bersedia menjagamu.
Andai saja kita punya pemanas air. Pemanas air. Ya, itu yang menggunakan listrik sebagai energi untuk memanaskan air. Kamu tinggal menyalakan keran, dan air panas pun keluar. Tentu saja itu belum meluas. Apa yang kamu pura-purakan? Pergi nyalakan keran dan lihatlah. Ini air panas. Kau memberitahuku terakhir kali tentang pemanas air. Aku mencari informasi domestik dan internasional. Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Sedikit kasar karena ini pertama kali aku buat. Suamiku, kamu luar biasa. Aku hanya menyebutkannya dengan santai, dan kamu benar-benar mengingatnya. Cepat pergi mandi. Kita masih perlu siapkan pengumuman rekrutmen. Kyuying, jangan takut. Pemanas airnya mungkin terlalu kuat dan membuat sekring putus. Tutup matamu. Jangan lihat. Aku tidak bermaksud. Aku tidak sengaja. Barusan aku. Apakah aku salah lihat? Aku pikir kamu berdiri. Bagaimana mungkin? Jangan putus asa. Selama kamu terus mendapatkan pijatan setiap hari, kamu akan bisa pulih. Hanya ketika kamu pulih, barulah aku bisa menghilangkan satu kekhawatiran. Jika dia tahu bahwa kakiku sudah pulih. Kyuying, apakah kakiku pulih atau tidak? Selama kau ingin pergi, aku bersedia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Lagi pula, kamu menjadi seperti ini karena aku bukan orang seperti itu, orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia masih melakukannya untuk membalas budi. Kyuying, sebenarnya aku. Mingyun, The film was restoranmu yang bermasalah. and narrated Semua by M karyawannya Media. sudah mengundurkan diri. Apa yang akan kita lakukan? Gelap gulita, di mana orang-orangnya? Jangan bersuara. Jika kakakmu melihat ini, dia akan membuat keributan lagi. Kemana perginya dua orang ini? Bagaimana dengan restoran ini? Ini sangat mengkhawatirkan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku dengar kau membuka restoran. Kami datang untuk menunjukkan dukungan kami. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak mungkin baru saja dimulai. Dan sudah gulung tikar kan? Saat ini sedang menjalani perbaikan. Kami belum mulai beroperasi. Kamu sedang merekrut. Apa hubungannya denganmu? Mulai sekarang, aku harus memasang papan di luar. Pelacur dan anjing dilarang masuk. Sikap macam apa itu? Kami melihat kau tidak punya siapa-siapa di sini. Dan dengan baik hati datang untuk melamar. Berlaku. Benar sekali. Reputasi macam apa yang dimiliki restoranmu? Tidakkah kalian tahu diri? Fakta bahwa kami bersedia melamar. Kau seharusnya bersyukur. Jangan tidak tahu berterima kasih. Meskipun aku tidak menyelesaikan SMP, bekerja di sini untukmu sudah lebih dari cukup bagiku. Mengenai gaji, aku tidak akan meminta banyak, 200 yuan sebulan. Tapi kau harus membuatkan khusus untukku dulu. Beberapa set seragam kerja. Sama seperti di majalah. Seperti restoran Inggris. Aku ingin gaun kecil gaya barat. Kau harus membuatkan 7 set khusus untukku dulu. Ketika gaya baru keluar nanti, kau bisa terus membuatkannya khusus untukku. Ini adalah restoran, bukan panggung. Kami punya aturan. Aturan itu mati. Orang itu hidup. Aku tidak peduli. Kau hanya harus memberiku gaun gaya barat yang dibuat khusus. Kamu benar-benar membuatku tertawa karena marah. Gaun gaya barat sungguh. Kamu jelek tapi pikiranmu cukup indah. Cepat keluar sini. Enyah, enyah, enyah. Jangan membuatku memperlakukanmu sebagai sampah dan menendangmu keluar. Enyah. Wu Kyuying dulunya selalu berada di bawah belas kasihanku. Sekarang kenapa tiba-tiba kau begitu sombong?
Kau menikahi si lumpuh dan lihat dirimu sekarang. Kehadiranku di sini adalah demi menghormatimu. Jangan tidak tahu malu. Hormati aku. Pergi bercermin baiklah. Tak tahu malu. Datang ke tokoku untuk mencari keuntungan kecil. Pengemis keluar ke kiri tanpa pamit. Kau, ibu aku sudah bilang tentang wanita jahat ini. Setelah mendapatkan seorang pria, akan membelakangi kita kan? Sudah menikah, sayapnya sudah mengeras ya. Bahkan tidak menginginkan keluarga asalnya lagi. Keluarga gadis sepertimu. Aku berharap bisa memutuskan hubungan lebih awal. Apa bagusnya si lumpuh itu? Bahkan masalah di ranjang itu, kau yang harus memulai. Dia bahkan tidak bisa dianggap pria. Hanya kau yang menganggapnya harta. Maaf, aku tidak melihatmu. Ibu, tolong aku. Aku sibuk bekerja. Jangan menghalangi baiklah. Keluar sekarang juga. Pergi. Kau. Tolong seseorang. Semuanya datang dan lihat. Toko ini baru buka dan mereka sudah memukuli orang. Kalian sama sekali tidak boleh datang ke sini ya. Wanita ini tidak bermoral. Mencuri barang dari rumah. Kawin lari dengan seorang pria. Kami menangkapnya dan membawanya kembali. Menyimpan dendam. Memukuli kami ibu dan anak seperti ini. Terlihat begitu lembut dan lemah. Namun hatinya begitu kejam. Seorang wanita dengan moral yang begitu bejat, membuka toko. Itu pasti bisnis yang mencurigakan. Jangan biarkan dia menipu kalian. Saya sudah lama dengar bahwa restoran Husin mahal sekaligus tidak enak. Sekarang setelah memiliki bos dengan karakter yang meragukan, saya jadi makin takut untuk datang. Li Guilan, pemenang penghargaan Ibu Tiri Oscar, itu pasti kamu. Aku memberitahumu, kamu bahkan tidak peduli pada putri kandungmu sendiri. Namun kamu datang kepadaku anak tirimu sepanjang hari. Untuk menyebabkan masalah macam apa? Ketika aku menikah, dia bahkan tidak mau memberikan 1 sen pun sebagai mahar, menendangku keluar dari rumah. Sekarang, kamu ingin datang ke restoran kami untuk memeras uang mahar. Jadi dia adalah ibu tiri yang kejam pantas saja. Saya tahu, itu si cerewet dari keluarga Wu yang lama, yang bahkan tidak mengizinkan putri tirinya membaca buku. Ayo pergi. Saya tidak. Berkelahi denganku. Aku bukan orang yang kita sudah sepakatkan bahwa Anda akan memasuk restoran kami dengan 200 kepiting setiap hari. Anda tidak boleh menarik kata-kata Anda. Jangan khawatir, ini uang untuk kepitingnya. Wu Qiuying, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ming Yuan telah mempertaruhkan seluruh masa depannya. Pada restoran ini, kamu mengambil satu-satunya uang yang dia miliki untuk membeli barang-barang yang merugikan ini. Dasar wanita boros. Ming Yuan, kita dan orang-orang seperti ini tidak bisa akur. Mari kita akhiri saja segera. Kak Qiuying melakukan ini. Dia pasti punya alasannya. Ini yang aku gunakan untuk memasak. Apakah kamu gila? Benda-benda ini lebih banyak cangkang daripada dagingnya dan merepotkan untuk dimakan. Dulu benda-benda ini hanya dimakan oleh orang miskin. Kepada siapa kamu akan menjual benda-benda ini? Itu karena mereka tidak tahu cara memasaknya. Kepiting-kepiting ini di tanganku akan menjadi hidangan lezat. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Apakah kamu pernah berada di dapur? Kamu bahkan tidak bisa membedakan garam dari gula. Aku tidak hanya pernah berada di dapur. Saya bahkan sudah lulus ujian sertifikasi koki. Dulu, ketika saya berjuang sendirian di luar, saya mencoba segala macam keterampilan. Tidak ada yang benar-benar bisa membuat saya buntu. Kamu, semua orang tahu bahwa di Longcheng, kamu bahkan tidak lulus SMA. Di rumah kamu hanyalah seorang pelayan. Dan kamu mengikuti ujian koki. Kak, aku percaya pada Qiuying. Baiklah kalian semua orang baik. Jadi aku yang jahat begitu. Baiklah, aku tidak akan mengurusnya lagi. Ketika kamu sudah membayar ganti rugi, kamu akan punya waktu untuk menangis. Kakak? Apa ini? Hanya beberapa helai daging kepiting. Kalian semua coba dulu. Kamu benar-benar membuat ini. Aku belum pernah makan. Hidangan selezat ini rasanya memiliki kesegaran kepiting dan kelembutan tahu yang halus. Apa nama hidangan ini? Golden Jade Full House. Golden Jade Full House. Emas mengacu pada telur kepiting yang berkilauan. Dan giok adalah tahu putih yang lembut. Jika hidangan ini dijual di restoran, itu pasti akan menghasilkan uang. Hidangan ini tidak dijual, ini diberikan secara gratis. Titipan gratis. Hari ini, cabang baru restoran Husin dibuka. Hidangan baru Golden Jade Full House gratis dicicipi. Semuanya datang dan lihat. Ini adalah hidangan baru kami. Semua orang bisa mencicipinya secara gratis. Mencicipi gratis. Apakah Anda serius? Rasa hari ini enak. Jauh lebih baik daripada yang dibuat koki sebelumnya. Apakah benar-benar selezat itu? Ya, beri saya semangkuk juga. Jangan terburu-buru, semuanya ada cukup untuk semua. Beri saya semangkuk. Saya juga. Saya juga. Sungguh, sangat lezat. 1 mangkuk tidak cukup. Semangkuk lagi. Setiap orang hanya dapat 1 mangkuk cicip gratis. Saya mengerti. Mangkuk pertama gratis. Dan Anda mengenakan biaya untuk mangkuk kedua. Ini semua tipu muslihat Anda.
Kami bilang gratis, dan memang gratis. Namun restoran Husin kami meluncurkan layanan baru. Ini disebut kartu keanggotaan. Apa itu kartu anggota? Jika Anda membayar untuk mendapatkan kartu kami, makanan di masa depan akan dipotong dari kartu. Bagi mereka yang ingin sering berkunjung, kami punya kartu senilai 50 dan 100 yuan. Bagi mereka yang ingin mencoba sesuatu yang baru, kami juga punya kartu senilai 5 dan 10 yuan. Tidak peduli kartu harga berapapun, semua orang akan mendapatkan. Selama Anda datang ke restoran kami untuk makan, Anda akan dapat satu porsi Golden Jadi Full House gratis. Hari ini adalah promosi pembukaan besar kami. Semua pembelian kartu diskon 30%. Diskon 30% untuk makanan. Dan satu hidangan gratis. Itu tawaran yang bagus. Ya. Ya, bajingan. Punya beberapa keterampilan. Saya akan ambil yang 10 yuan. Saya akan ambil yang 50 yuan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kami semua memilikinya. Saya juga. Saya juga. Mencoba mengusir kami. Menjadi kaya sendirian. Tidak semudah itu. Wu Qiuying, tunggu saja. Lihat hanya hari ini saja, kami menghasilkan begitu banyak uang. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, bayar hingga 5.000 yuan per bulan. Jelas tidak masalah. Setelah cukup uang terkumpul, akan aku sediakan satu ruangan sebagai ruang penelitian untukmu. Dengan cara ini, Anda tidak perlu terkurung setiap hari di ruangan kecil ini. Penelitianku tidak membutuhkan ruangan sebesar ini. Tapi kau, belilah lebih banyak untuk dirimu sendiri. Suming Yuan, Anda tidak tahu penelitian Anda saat ini untuk masa depan bangsa naga. Betapa pentingnya itu. Apapun yang terjadi, menjalankan restoran dengan baik, membantu Anda mengajukan dana penelitian adalah apa yang paling ingin saya lakukan sekarang. Wu Qiuying. Qiuying. Xiaoying. Ada apa? Jika suatu hari kau menemukanku, Apa? tidak ada apa-apa. Nyaman. Paman Wu Bibi Wu, para tetua, terimalah hadiah-hadiah ini. Bukankah dia bersama saudari perempuanmu, kamu? Kenapa kamu masih menyebut Qiuying? Gadis celaka itu, dia sudah menikah dan tidak peduli lagi padamu. Masih soli kita, yang tahu cara mengurus keluarga. Yude, aku dengar keluargamu berada. Qiuying, gadis celaka itu, bernasib buruk dan tidak beruntung. Tidak pantas mendapatkan pemuda sebaik itu. Masih soli kita yang benar-benar diberkati. Seseorang yang secara alami ditakdirkan untuk kehidupan yang baik. Karena ibu sudah setuju, mari kita jadikan hubungan kita resmi. Saya tidak setuju. Ini terlalu terburu-buru. Tidak ada gunanya meskipun kamu tidak setuju. Ini tidak bisa menunggu. Yude Suli, menurut pendapatku, kalian berdua sebaiknya mengadakan perjamuan pertunangan ini. Yude, menurutmu di mana kita harus mengadakan ini? Tentu saja di restoran kami yang paling populer, Restoran Husin. Selamat untuk kalian berdua. Saudara Yude, semua yang kamu katakan sudah saya atur. Ayo ikuti saya. Perjamuanmu ada di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Hari ini, mereka mengadakan pemakaman dan menyajikan tahu bagaimana mereka masih bisa adakan pertunangan. Bisnis manajermu terlalu bagus. 10 meja mengapa menolak rezeki? Perjamuan pertunangan di sebelah kanan, hidangan duka di sebelah kiri. Sebuah layar memisahkan mereka di tengah. Itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, jangan menyajikan hidangan yang salah. Dimanapun Yude berada, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Golden Jade Full Hall telah hadir. Meja yang mana? Meja 8. Di sana. Bukankah meja 8 ada di sebelah sini? Bagaimana mungkin aku salah memesan hidangan? Roti kukus kebahagiaan ganda sudah tiba. Sini. Bukankah ini meja 2? Hari ini adalah hari besarku. Aku sudah memesan seluruh tempat. Pergi. Ya. Wu Qiuying, hari ini aku akan memastikan restoranmu benar-benar ramai. Semoga kalian jadi pasangan sempurna. Semoga kalian harmonis sampai tua. Semoga cepat punya anak mulia. Apa yang kamu katakan? Saya mengucapkan selamat berbahagia. Orang kami sudah meninggal. Dan kamu di sini melontarkan komentar sarkastik. Kamu sengaja mencoba memprovokasi orang. Siapa manajermu? Panggil manajermu ke sini. Bagus, hari ini adalah hari besarku. Dan kau menyajikan tahu padaku. Kau sengaja mencoba membawakanku nasib buruk. Tahu tak disajikan di perjamuan sukacita. Wu Qiuying iri pada Suli dan sengaja menyebabkan masalah. Dia mengutuk keluarga kami miskin. Qiuying tidak akan melakukan itu. Mungkin hanya kesalahan penyajian. Keluar dari sini, dasar orang tua. Bahkan sekarang kamu masih memihak pada pengkhianat. Ini, aku memberitahumu. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, tidak ada seorang pun yang akan tenang.
Siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang baik? Apakah kamu manajernya? Suamiku yang malang. Suamiku yang malang. Sengaja membuatku jijik, bahkan mendoakanku harmonis 100 tahun. Ini mengutukku untuk mati. Nyonya, saya benar-benar minta maaf. Mohon tenang dulu. Restoran kami baru saja menjalani perbaikan. Ada beberapa kekurangan layanan. Kami mohon pengertian Anda untuk mengungkapkan permintaan maaf kami. Hari ini, saya akan memberikan kepada semua orang. Setiap orang mendapat kupon 10 yuan ketika Anda datang ke restoran kami di masa depan. Bisa pakai voucher untuk diskon. Selain itu, perjamuan hari ini semuanya akan didiskon 30. Itu baru benar. Apakah kau mencoba mengusir pengemis? Aku belum pernah melihat. Acara merah dan putih diadakan bersamaan. Apa yang kau coba? Sengaja membuatku jijik. Baru saja aku bahkan melihat staf dapur mereka menyusun ulang hidangan sisa dan menyajikannya. Siapa yang berani datang ke restoran seperti ini? Dan diskon 30%. Kau cuma cari uang sekarang. Apa kau sudah jatuh ke dalam lubang uang? Tepat sekali. Dalam hidup seseorang, berapa banyak peristiwa penting seperti ini? Acara bahagiaku telah benar-benar dihancurkan oleh nasib buruk. Berakting. Teruslah berakting. Apakah keluargamu yang tulis naskah ini? Hanya itu. Maaf, wanita tua ini tidak mempercayainya. Berapapun yang kalian makan hari ini, segitu juga yang harus kalian bayar. Kalau tidak, tidak ada yang akan keluar melalui pintu ini. Wu Qiuyin, jangan berani membuat ulah di sini. Kau ada di sini. Apa yang kau pura-purakan? Qiuying, Lihat siapa ini. Bukankah ini gigolo yang memalsukan kelumpuhan? Mengapa kau tidak beristirahat di rumah dengan benar? Apakah kau di sini mencari pukulan? Qiuyin, seseorang sepertinya yang sudah berada di kursi roda. Bahkan jika kakinya sembuh, dia mungkin tidak berguna sekarang kan? Bisakah dia memberimu kebahagiaan? Tao Yudi, jika kamu berbicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kau marah, kau marah. Jadi apa aku menusuk hatimu? Wu Qiuyin, jika kau pernah merasa sangat kesepian, aku bisa membantumu. Kamu baik-baik saja. Wu Qiuyin, kamu gila. Anjing siapa yang menggonggong liar di sini? Bagaimana? Apakah kamu mengerti sekarang bahwa aku tidak pernah tertarik padamu? Sekarang aku melihatmu seperti setumpuk kotoran. Siapapun bisa ambil. Perutku. Istri, ada apa? Ada yang salah dengan makanan ini. Perutku sakit. Jangan memfitnah kami. Hidangan di restoran kami, semuanya dikontrol ketat olehku. Sama sekali tidak mungkin ada masalah. Siapa pemiliknya? Halo, kami dari Biro Kesehatan. Kami menerima keluhan publik yang menyatakan bahwa bahan-bahan di restoran Anda tidak terlalu segar. Menurut peraturan, kami perlu menyegel tempat Anda untuk pemeriksaan. Bahan-bahan kami, semuanya bersumber pada hari yang sama. Semuanya benar-benar segar. Tuan-tuan, tolong lihatlah. Ini yang dia sebut segar. Mereka benar-benar menggunakan kepiting busuk untuk dimasak bagi pelanggan. Toko ini benar-benar tidak punya hati. Ini keterlaluan. Bagaimana itu mungkin? Ini bukan barang dagangan kami. Semua bukti ada di sini. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Hidangan golden jadi full house saya. Terbuat dari kepiting betina bertelur melimpah. Tapi yang ada di keranjang ini adalah kepiting jantan. Ini benar-benar tampak seperti kepiting jantan. Aku sudah sering melihat trik semacam ini dari toko mereka. Berkali-kali. Ini adalah trik hidangan yin yang. Ini tidak lebih dari memajang bahan-bahan segar kepada pelanggan, lalu menggantinya dengan yang busuk seperti ini. Sungguh memalukan kau, bahkan seorang wanita. Bagaimana hatimu bisa begitu jahat? Menurut peraturan kami harus menyegel toko ini. Masalahnya belum diselidiki secara menyeluruh. Bagaimana kamu bisa langsung menyegelnya? Bukankah ini sudah cukup jelas? Lihatlah istriku. Perutnya sakit karena makan ini. Masih belum jelas. Bahagia dan sedih diadakan bersamaan. Mereka bahkan pakai bahan busuk melawan hati nurani. Aku juga mendapat kartu. Harganya beberapa ratus yuan. Bukankah ini penipuan? Kembalikan kartunya, kembalikan uangnya. Kembalikan kartu, kembalikan uang. Kembalikan kartunya, kembalikan uangnya. Kembalikan kartu, kembalikan uang. Barang dagangan toko kami. Semuanya dipasok oleh Xiao Liu. Xiao Liu, cepat jelaskan. Manajer Wu, karena keadaan sudah sampai seperti ini, saya tidak mau menutupi Anda lagi. Itu dia. Menyuruh saya beli kepiting busuk murah. Dia bilang tak ada yang akan mati memakannya. Dan untuk membeli sebanyak mungkin. Wu Qiuyin, aku lihat kamu biasanya berpura-pura cukup, murah hati dan berjiwa besar. Bagaimana hatimu bisa begitu gelap?
Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Apalagi yang harus kau katakan? Kakak, mengapa kamu menyakitiku seperti ini? Aku adikmu. Bagaimana orang ini masih bisa jalankan restoran? Tangkap dia dan kirim ke kamp kerja. Kamerat Film was Sioyin, translated silakan and ikut kami. narrated by M Media. Aku adalah kontraktor. Restoran Husin. Urusan toko tidak ada hubungannya dengan Kyuying. Siapa suruhmu melakukan ini? Tak ada yang menyuruhku. Saya sendiri yang berubah pikiran. Tak tega lihat semua orang ditipu. Ini uang tutup mulutmu. Aku tak mau uang yang bertentangan dengan hati nuriku. Sebaiknya Anda bekerja sama dengan pekerjaan kami. Jika tidak, ini tidak akan sesederhana hanya menyajal toko. Semua hidangan di restoran Husin memiliki catatan masuk dan keluarnya. Tanda terima pengadaan. Semuanya diperiksa dan ditandatangani olehmu satu persatu. Apakah kamu berani mengeluarkan tanda terimamu untuk dibandingkan dengan catatan toko? Manajer Wu, tidak perlu menjerumuskan diri Anda ke dalam lubang api. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Wu Kyuyin, apalagi yang harus kau bantah? Karakter-karakter terakhir ini berbeda dari yang sebelumnya. Jelas bahwa itu ditambahkan belakangan oleh seseorang. Saya melihat sendiri. Manajer Wu menulisnya sendiri. Dia takut perbuatannya terbongkar. Sengaja menulis karakter itu buruk. Dengan cara ini, ketika diselidiki, mudah baginya klaim dijebak. Wu Kyuyin, ikut kami ke Biro Kesehatan. Jelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Wu Kyuyin, jika kau menentangku, hanya ada satu jalan kematian. Manajer kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Semua pesanan pembelian ada di laci di kantorku. Selain orang-orang kita sendiri, pernahkah orang lain masuk ke sana? Dia, ketika kami mengantarkan sayuran saat itu, kami lewat dan melihat dia menyelinap keluar dari kantor. Kau tidak boleh membuat tuduhan tak berdasar. Aku hanya ingin ke toilet. Aku salah masuk ruangan. Para pemimpin Biro Kesehatan, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak berbohong. Jangan khawatir, aku mengerti. Wu Kyuying berhenti menuduh menantuku secara salah. Mungkin kamu dan pelayan itu yang bersekongkol bersama untuk menjebak orang baik. Untuk menjebak orang baik. Siapa yang menjebak siapa? Kau Yode, berani bilang pesanan pembelian itu tidak diubah olehmu. Semuanya lihat ini, karakter yang tertulis di menu ini, miring dan berantakan. Menantuku setidaknya pernah bersekolah. Hanya Wu Kyuying ini, wanita keji yang tidak pernah bersekolah, yang bisa menulis karakter yang dicoret-coret seperti itu. Untuk menyembunyikan tulisan tanganku, aku sengaja menulis dengan tangan kiriku. Wu Kyuyin, mari kita lihat bukti apa yang kau miliki untuk menuduhku. Tanganmu sangat cepat. Apakah kamu mencoba menghancurkan bukti? Kamu pura-pura jadi korban duluan. Siapa penjahatnya? Kamu akan tahu sebentar lagi. Katamu belum pernah lihat pesanan pembelian ini sebelumnya. Tidak, aku belum melihatnya. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Karakter-karakter dalam buku besar ini jelas menunjukkan tanda-tanda gesekan. Kamu pasti menulis dengan tangan kirimu. Bajingan lumpuh ini. Bagaimana bisa otakmu tidak hancur? Tinta pulpen tidak mengering semudah itu. Ketika kamu sedang menulis, tangan kirimu pasti akan mengoleskan tinta, meninggalkan bekas. Tinta pulpen tidak mudah untuk dicuci. Apakah kamu berani membiarkan semua orang melihat tangan kirimu? Kau bicara omong kosong. Tangan kiri atau tangan kanan apa? Tinta pena apa? Semuanya lihat itu tinta. The film was Bukankah kamu bilang, translated and kamu belum melihat narrated pesanan by pembelian M ini? Media. Lalu bagaimana dengan tinta di tanganmu? Aku mendapatkannya saat aku hanya melihat-lihat. Daftar uang hadiah. Aku tidak sengaja terkena. Bagaimana bisa begitu banyak orang di sini? Siapapun yang punya tinta di tangan menjadi tersangka. Saat menandatangani buku tamu tadi, aku juga terkena tinta. Saya juga. Lihat. Begitu banyak orang memiliki tinta di tangan mereka. Wu Kyuyin, apakah kau masih ingin membawa semua orang ke kantor polisi? Kau Yode sudah sampai pada titik ini. Apakah kamu masih mencoba berjuang sia-sia? Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Apakah kau punya bukti? Tentu saja aku tahu. Ini adalah tinta pena yang digunakan oleh meja depan untuk mencatat uang hadiah. Semuanya lihat. Apakah ini warna yang ada di tangan kalian? Ya, ini warna biru ini. Ini persis sama dengan yang aku gunakan di rumah. Kau Yode, apakah kamu sudah memperhatikannya? Bahwa warna di tanganmu berbeda dari warna tangan orang lain. Untuk menu restoran pesanan pembelian dan buku besar, aku menggunakan tinta larut asam yang diformulasikan secara khusus. Itu lebih stabil daripada tinta biasa. Tulisan tangannya tahan lebih dari 20 tahun. Satu-satunya karakteristiknya adalah bahwa warnanya biru kehitaman. Apakah kamu punya alasan lain lagi? Kau pasti diam-diam menukar tintanya.
Kau berkomplot melawanku. Kamu dapat ini karena banyak perbuatan jahatmu. Menuai apa yang kamu tabur. Hari ini, seharusnya menjadi hari penting untuk menghormati leluhur mereka. Dalam perjalanan terakhir mereka. Namun karena keinginan egoismu, kamu menggunakan orang lain sebagai pion. Tidakkah kamu takut leluhur mereka? Jika mereka tahu di alam baka, akan datang untuk membalas dendam di tengah malam. Apa yang kau lakukan? Jadi Anda yang menyebabkan semua masalah ini. Aku itu semua dia. Dia cemburu pada Wu Qiuyin, lalu menyuruhku memberinya pelajaran yang setimpal. Dia memaksaku melakukannya. Tidak bukan, dia bilang dia punya cara untuk makan dan minum gratis di restoran. Itulah mengapa dia melakukan hal seperti itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sepertinya perutmu sudah tidak sakit lagi. Kau apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Pukuli dia. Dasar orang tercela. Kau tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Siapa yang tidak ingin Anda lepaskan? The film was Tao Yu translated Dei. and Anda narrated by dicurigai M mengganggu Media. ketertiban umum dan merusak reputasi orang lain. Ikut saya. Suami. Ada banyak pria di luar sana. Tidak perlu merusak masa depanmu demi orang tak berguna ini. Lagi pula anak itu bukan anaknya, ibu. Apa yang kau katakan? Anak apa? Jadi kau bilang kau ingin menikahiku karena kau cari pengganti. Beraninya Anda memukul putri saya. Anda berani memukul putri saya. Ayah, berhenti memukulnya. Tangan Li Guilan benar-benar kejam. Wajah Tao Yode hampir dicakar hingga hancur olehnya. Hanya memikirkan bagaimana penampilannya. Aku ingin tertawa. Para pemimpin Biro Kesehatan sudah datang secara langsung untuk meminta maaf. Mulai sekarang, tak ada yang akan buat masalah lagi. Hari-hari baik kita akhirnya tiba. Ada apa? Penelitian chip saya telah ditangguhkan. Apa? Ini. Apa yang terjadi? Saya mengembangkan chip 3 mikrometer. Saya mengirimkan prinsip dan cetak biru ke pabrik untuk mengajukan mesin litografi. Tetapi pabrik membalas saya dengan mengatakan, penelitian saya gagal. Mereka menyuruh saya menangguhkan penelitian saya. Tidak mungkin. Su Mingyuan adalah pelopor dalam teknologi chip. Mempertimbangkan waktunya, chip 3 mikrometer itu diperkenalkan tepat pada saat ini. Perhitungan saya tidak mungkin salah. Aku akan ke pabrik cari akar masalah. Aku akan pergi bersamamu. Dengan ini, pujian atas desain chip, semuanya akan menjadi milikku. Tepat pada waktunya para pemimpin kota datang ke sini hari ini untuk inspeksi. Selama aku menyerahkan ini, aku direktur ini. Segera dipromosikan jadi direktur pabrik. Sun Lianfu, dengan hak apa kamu menangguhkan penelitian saya? Para pemimpin akan segera datang. Kita harus segera menyingkirkan kedua orang ini. Pabrik sudah memberitahu kau dengan sangat jelas. Hasil perhitunganmu salah, penelitian yang keliru, sama sekali tidak memiliki nilai. Kau hanya orang tak berguna. Berani datang sini bikin masalah. Perhitungan saya tidak mungkin salah. Jika kamu tidak percaya padaku, gunakan mesin litografi pabrik untuk membuktikannya padaku. Kau pikir bisa pakai mesin litografi sesuka hati? Kau tahu berapa banyak uang pabrik habiskan untuk mendapatkannya? Jika kau merusaknya, bisakah kau membayar ganti ruginya? Karena kau bilang perhitungannya salah, maka kembalikan penelitian suamiku. Cetak biru, kami akan kembali perbaiki terus. Sampah itu, aku tidak tahu di mana. Aku membuangnya sejak lama. Apa yang kamu katakan? Benarkah? Lalu, ketika kami masuk, apa yang kau sembunyikan di lacimu? Apakah kau berani mengeluarkannya? Dan biarkan aku melihat. Laci milikku ini berisi rahasia. Apa yang kau lakukan? Dokumen pabrik. Dasar jalan. Kau pikir kau ini siapa? Kau pikir bisa lihat sesuka hati satpam? Jaga bicaramu. Kedua orang ini membuat masalah. Usir mereka. Baik. Lepaskan. Jangan sentuh suamiku. Lepaskan, bebaskan dia. Ada apa? Keributan apa ini?
Pemimpin Anda sudah tiba. Mengapa Anda datang lebih awal? Kedua orang ini membuat masalah di pabrik. Saya sudah menyuruh petugas keamanan untuk mengusir mereka. Saya dengar pabrik kita telah mengembangkan chip 3 mikrometer. Apakah itu benar? Ini menyangkut negara. Jadi kita sama sekali tidak boleh ceroboh. Kepala Seksi Chen, Kepala Seksi Chen, jangan sentuh aku. Kepala Seksi Chen. Mengapa suara ini terdengar agak akrab? Amerika Raya, dalam beberapa hari saya akan membawa penelitian chip terbaru ke negara naga kita untuk pertukaran. Sebenarnya niat mereka tidak baik. Dengan kehadiran Anda pemimpin, kita bisa mengatasi iblis atau monster apapun. Ini benar-benar didasarkan pada kekuatan. Bukan hanya meneriakkan slogan, chip 3 mikrometer. Apakah benar-benar sudah dikembangkan? Pemimpin, ini hasil gambar malam-malam tanpa tidur, dan penelitian yang melelahkan. Cetak biru desain. Silakan lihat pemimpin. Namun cetak biru desain saja tidak cukup. Kita perlu memproduksi chipnya terlebih dahulu. Saya ingat pabrik kita memiliki mesin litografi. Ya. Namun, memilikinya sudah cukup. Direktur Sun, selama Anda bisa memproduksi chipnya, bukan hanya pemimpin tertinggi ibu kota akan bertemu dengan Anda, mempekerjakanmu sebagai talenta inti ilmiah dan teknis, tetapi bahkan otoritas akademis dunia dalam sirkuit terpadu akan berbondong-bondong ke negara naga untuk belajar dari Anda. Lupakan soal menjadi talenta teknis inti. Seorang direktur pabrik yang memimpin talenta teknis sudah cukup. Apakah Anda punya keyakinan? Bukankah ini hanya membuat chip? Jika si bodoh Su Mingyuan bisa melakukannya, apakah saya lebih buruk darinya? Saya punya keyakinan. Di bawah kepemimpinan Anda, kita pasti akan mengatasi kesulitan ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Biarkan saya masuk. Jangan tunda direktur menerima pemimpin. Setelah chip direktur dihargai oleh pemimpin, mari lihat, apakah kau masih berani datang untuk membuat masalah? Apa dia mengembangkan chip? Tentu saja, sayalah yang mengirim telegram itu. Kalau tidak, bagaimana pemimpin bisa tiba cepat? Sun Lianfo pasti diam-diam mengambil hasil penelitian untuk mengklaim pujian dari pemimpin. Mencuri hasil penelitian. Saya harus mengungkapkannya. Tidak heran Su Mingyuan akhirnya meninggal dalam keputusasaan. Aku tak bisa membiarkan sejarah berulang. Aku ingin Su Mingyuan selesaikan penelitiannya dan memenangkan masa depan bagi bangsa kita. Petugas keamanan, kurasa kalian semua salah paham. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kami di sini untuk memberikan hadiah kepada Direktur Sun. Lihat. Apa ini? Cepat ayo pergi. Pemimpin, ini adalah laboratorium penelitian pabrik kami. Anda telah memberikan kontribusi signifikan pada penelitian pabrik. Ini semua saya sarankan kepada direktur pabrik untuk mengembangkan negara. Penelitian ilmiah tidak boleh tertinggal. Bagus Anda menyadari hal itu. Saya sangat lega. Bulan depan, ketika saya dipromosikan menjadi kepala biro, saya akan merekomendasikan kepada pimpinan pabrik agar Anda diberi posisi wakil direktur pabrik. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan pemimpin. Mari kita mulai dengan cepat. Saya ingin menyaksikan secara pribadi kelahiran yang pertama dari negara naga, chip 3 mikrometer. Tunggu sebentar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah laboratorium penelitian yang penting. Orang luar tidak diizinkan. Sekarang cepatlah keluar. Itu Anda. Pemimpin Anda mengenalnya. Kepala Seksi Chen Anda telah ditipu. Dia sama sekali bukan peneliti chip. Direktur saya Su Mingyuan. Chip 3 mikrometer ditemukan oleh saya. Dia mencuri hasil penelitian saya. Ada apa? Pemimpin jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya seorang pemilik restoran. Bagaimana mungkin dia bisa meneliti chip? Bukankah itu karena kamu membuat masalah? Kamu membuat pabrik menghentikan pendanaan penelitian. Untungnya Qiu yang selalu mendukung saya sepenuhnya. Jika bukan karena dia, penelitian saya tidak akan maju secepat ini. Setengah dari penghargaan untuk chip 3 mikrometer adalah miliknya. Kalian berdua pasangan suami istri ada di sini. Berakting ganda. Tidakkah kalian melihat di mana kalian berada? Pemimpin Su Mingyuan ini memiliki reputasi buruk di masa lalu. Pabrik sudah lama ingin memakatnya. Itu adalah kebaikan saya yang beri dia kesempatan jalankan restoran. Tapi dia membalas kebaikan dengan permusuhan. Dan sekarang dia ingin mencuri pujian atas chip itu. Apakah kamu mengatakan chip itu diteliti olehmu? Tentu saja. Baiklah, sejak kita semua ada di sini, di laboratorium penelitian sekarang, mengapa kita tidak melihat siapa yang bisa menggunakan mesin litografi untuk memproduksi chip? Jika kamu tidak bisa memproduksinya, kamu harus mengakui bahwa kamu mencuri hasil penelitian saya. Chip itu diteliti oleh saya. Mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Pemimpin, saya sudah tunjukkan cetak biru desainnya padamu. Bagaimana mungkin itu palsu? Seseorang bawa mereka keluar dari sini. Kehadiran mereka di sini
hanya akan mengotori lantai laboratorium penelitian. Kamu merasa bersalah, bukan? Siapa yang merasa bersalah? Direktur kebenaran berasal dari eksperimen. Siapa emas murni? Kita akan tahu setelah dimurnikan dalam api. Itu masuk akal. Jika chip itu benar-benar dibuat olehmu, apakah kamu masih takut untuk bersaing dengannya? Baik, saya akan putuskan masalah ini. Laboratorium penelitian akan mengizinkan kalian berdua untuk digunakan bersamaan. Chip 3 Micrometer sangatlah penting. Siapapun yang bisa memproduksinya adalah talenta ilmiah yang telah dikaji oleh bangsa ini. Sun Lianfu, jangan berani-berani mundur di saat-saat terakhir. Kesempatan promosi yang begitu bagus. Saya pasti tidak akan memberikannya kepadamu. Pemimpin, saya punya satu permintaan lagi. Apa itu? Di laboratorium penelitian ini, hanya Su Mingyua dan saya yang boleh hadir untuk mencegah orang lain ikut campur. Kurasa kau takut terbongkar, bukan? Bagaimanapun aku tidak keberatan. Aku percaya pada Ming Yuan. Baiklah, kalian berdua bekerja di laboratorium penelitian. Kamera Xiao Yen dan saya akan keluar dan menunggu hasilnya. Karena kau bilang chip itu diteliti olehmu, maka cetak biru desainnya. Kau seharusnya sudah hafal sekarang. Aku akan ambil ini. Kamu Teruslah berusaha. Jika kamu mengakui pencurian itu sekarang, belum terlambat. belum pasti siapa yang akan menang. Su Mingyuan, saya tidak percaya kamu benar-benar bisa memproduksi chip 3 mikrometer. Mesin-mesin ini semuanya terlihat sama. Bagaimana tepatnya saya harus mengoperasikannya? Teknologi chip bangsa naga selalu dibatasi oleh pihak lain. Jika kali ini bisa ada inovasi terobosan, maka teknologi penelitian chip tidak akan lagi ditekan oleh mereka. Kepala seksi, jangan khawatir tentang Ming Yuan. Dia pasti akan berhasil meneliti dan mengembangkan chip itu. Kamerat Xiao Yin, kamu benar-benar punya kepercayaan pada Kamerat Xiao Su. Carl, Meskipun dia biasanya terlihat sedikit membosankan, dia sebenarnya sangat teliti dan pria yang dapat diandalkan. hubungan pernikahan kalian benar-benar baik. Kepala seksi Chen Telegram mendesak. Ada apa? Duta besar dari Amerika Raya mendengar bahwa kita mengembangkan chip 3 mikrometer dan sudah dalam perjalanan. Apa bagaimana bisa secepat ini? Amerika Raya selalu meremehkan kemampuan penelitian ilmiah kita. Kali ini mereka pasti datang untuk chip itu. Jika kita tidak bisa memproduksi chip 3 mikrometer, bukankah itu akan menjadi bencana? Tidak, aku percaya pada Ming Yuan. Dia pasti akan mampu sebelum orang-orang dari Amerika tiba memproduksi chip itu. The film was translated and narrated by M Media. Akhirnya selesai. Kamu berani menghalangi jalan kesuksesanku, maka aku akan mengirimmu ke jalan kematian. Jika aku memukulnya, aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Aku bahkan mungkin masuk penjara. Ming Yuan, ada apa? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tidak ada. Pemimpin. Pemimpin, dia memukulku. Pemimpin, lihat. Su Mingyuan, bagaimana kamu bisa melukai seseorang? Itu bukan saya tidak melakukannya. Hanya ada kita berdua di ruangan ini. Jika kamu tidak memukulku, lalu apakah saya memukul diri sendiri? Saya tahu. Kamu cemas karena tidak bisa membuat chip, tetapi kamu tidak boleh memukul orang. Pemimpin, ini chip yang saya buat. Pemimpin, dia memanfaatkan kelalaian saya dan memukul saya, lalu merebut chip saya. Sun Lianfu, saya tidak menyangka kamu begitu jahat. Kepala seksi, chip ini dibuat oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta seperti itu? Pemimpin, lihat bagaimana dia memukuli saya. Jika dia benar-benar mengembangkan chip, mengapa dia memukul saya? Apa yang dikatakan Xiao Sum juga masuk akal. Kepala seksi Chen, Anda tidak boleh mempercayainya. Duta besar dari Amerika Raya akan segera tiba. Kita tidak boleh membiarkan mereka melihat konflik internal kita. Su Mingyuan, kamu dicurigai melakukan penyerangan. Kirim dia ke kantor keamanan. Saya tidak memukulnya. Sun Lianfu, berhenti bersikap seperti korban di sini. Pemimpin sudah bicara. Jangan coba-coba menyangkalnya. Jika kamu tidak pergi ke kantor keamanan, maka saya akan meminta kantor keamanan sekarang juga mengirimmu ke kantor polisi dan biarkan polisi yang menanganimu. Jika Ming Yuan dibawa pergi dari sini, maka akan benar-benar mustahil bersihkan nama meski lompat ke Sungai Kuning. Tongkat ini, saya bahkan belum menyentuhnya. Kamu bilang tidak, lalu itu tidak. Pemimpin, saya pikir dia hanya keras kepala. Kita harus membiarkan polisi menanganinya. Untuk saat ini, kita hanya bisa melakukan ini. Tunggu sebentar. Mengapa kamu terlibat lagi? Aku bisa membuktikan siapa yang memukulnya. Bagaimana mungkin? Sidik jari setiap orang. Itu unik. Kita akan tahu segera setelah kita membandingkannya. The film was translated and narrated by M Media.
Kalian berdua letakkan tangan kalian di bantalan tinta. Kamu. Tanganmu yang lain. Ini identik dengan sidik jarimu. Apalagi yang harus kamu katakan? Pemimpin, saya salah, saya sempat khilaf. Mohon maafkan saya. Chip 3 mikrometer itu. Apakah itu dikembangkan oleh Anda? Ya. Jika Anda berani berbohong lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu adalah Su Mingyuan. Bukan saya sempat bingung. Dan mencuri gambar desainnya. Itu salah saya. Anda hampir menghancurkan seorang peneliti kunci nasional. Ya, saya pantas mati. Pemimpin lihat. Saya juga secara sukarela mengakui kesalahan saya. Mohon berikan kelonggaran kepada saya. Anda masih berani menawar. Saya dengar Anda bahkan membuatnya pergi membuka restoran. Jika semua orang di masyarakat ini seperti Anda, mempersulit orang-orang, siapa yang mau berkontribusi tulus ke negara? Anda dipecat. Saya salah pemimpin. Anda bisa menghukum saya sesuka Anda. Hanya saja mohon jangan pecat saya. Saya lebih baik membersihkan toilet daripada meninggalkan pabrik. Saya juga telah berkontribusi pada pabrik selama 20 tahun. Membersihkan toilet Anda sendiri yang mengatakannya. Saya bersedia, saya akan segera pergi. Kamarad Xiaosu, ini adalah chip 3 mikrometer yang Anda buat. Negara membutuhkan orang-orang seperti Anda, peneliti ilmiah kunci. Terima kasih. Kepala Seksi Chen Anda terlalu memuji saya. Bisa berkontribusi pada negara. Adalah kehormatan bagi saya. Itu hanya chip 3 mikrometer. Teknologi yang tidak istimewa seperti itu. Edward Duta Besar Amerika Raya. Dipuji setinggi langit oleh kalian semua. Sepertinya negara naga tidak memiliki bakat teknis sejati sama sekali. Saya Edward Duta Besar Amerika Raya. Saya datang ke negara naga untuk bertukar teknologi. Selamat datang di negara naga. Saya tidak pernah berjabat tangan dengan yang lama. Apa maksudmu? Chip 3 mikrometer membuat kalian semua begitu bersemangat. Sepertinya teknologi negara Anda tertinggal lebih dari sekadar sedikit. Dengan tingkat keterampilan ini, Anda masih ingin bertukar dengan Amerika Raya. Negara naga hormati tamu. Amerika Raya begitu sombong. Apakah mereka tidak takut menyebabkan perselisihan internasional? Negara yang lama. Bahkan jika marah, seberapa menakutkan itu? Kau, Biarkan mereka melihat. Apa itu teknologi sejati? Ini adalah chip terbaru yang dikembangkan Amerika Raya. Ini hanya 1 mikrometer. Dan itu sudah diproduksi secara massal. Dengan tingkat teknologi Anda mungkin tidak akan menyusul dalam 20 tahun. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Amerika Raya sudah menembus hambatan teknis, memurnikan chip hingga 1 mikrometer. Kesenjangan antara negara naga dan Amerika Raya telah melebar lebih dari 10 tahun. Hanya chip 1 mikrometer. Itu bukan hal yang penting. Tapi pemimpin Anda baru saja menjadi sangat bersemangat atas chip 3 mikrometer. Melihat chip 1 mikrometer kami, dia hampir berlutut. Tuan Edward. Kami baru saja mendebuk mesin litografi. Chip 3 mikrometer masih dalam pengujian. Kami sudah mengembangkan chip tingkat nanometer. Apel, benarkah? Apa yang Anda katakan? Nanometer. chip nanometer adalah tren untuk chip masa depan. Tapi saat ini, 3 mikrometer sudah menjadi batasnya. 3 mikrometer hanyalah batas mesin litografi, bukan batas chip. Jika ukuran transistor dapat dikurangi, jalur konduktif akan dipersingkat, efek resistansi dan sirkuit akan melemah, kecepatan transmisi sinyal akan meningkat, dan konsumsi energi akan menurun. Ini akan meningkatkan secara signifikan kinerja chip. Chip tingkat nanometer membutuhkan mesin litografi yang lebih canggih, yang saat ini ada di pabrik, belum bisa mencapai ini. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu. Jadi saya ingin meminta persetujuan direktur untuk mengizinkan saya memodifikasi mesin litografi. Apa Anda bisa memodifikasi mesin litografi? Apakah Anda tahu berapa harga mesin ini? Biaya? Bagaimana jika Anda merusaknya? Apakah Anda memiliki keyakinan mutlak? Saya tidak. Meskipun teori saya sangat matang, saya belum benar-benar mengoperasikannya. Orang negara naga hanya suka menyombongkan diri. Mengatakan semua ini hanyalah untuk mengulur waktu. Su Mingyua, jika Anda tidak bisa memproduksi chip tingkat nanometer, bukan hanya wajah Anda sendiri yang akan hilang. Saya tahu, tapi jika saya tidak melakukannya, kegagalan adalah hasilnya.
Jika Anda mengizinkan saya mengerahkan segalanya, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Baiklah, saya akan sepenuhnya mendukung Anda. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan bekerja sama sepenuhnya. Tuan Edward, mendebuk mesin litografi akan memakan waktu sekitar seminggu. Anda tidak keberatan menunggu, sedikit lebih lama kan? Sekelompok badut, mari lihat berapa lama kau bisa pertahankan sandiwara ini. Para peneliti mereka terlihat sangat profesional. Bagaimana jika mereka benar-benar mengembangkan chip tingkat nanometer? Apa yang harus kita lakukan? Misi kita kali ini adalah untuk melumpuhkan perkembangan teknologi negara naga. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini terjadi. Apakah kamu menyarankan? Jika mereka tidak bisa mengembangkannya, biarkan saja. Jika itu dikembangkan, teknologi ini harus berada di tangan Amerika Raya. Aku akan tinggal di lab beberapa hari. Anda harus berhati-hati sendirian di rumah. Kau bisa fokus pada penelitianmu. Aku akan mengurus urusan di rumah. Bagaimana jika saya tidak bisa membuat chip itu? Jangan khawatir, kami semua percaya padamu. Kau juga harus percaya pada dirimu sendiri. Kiao Mani, Sekretaris Chen Jianhua. Halo, saya Sekretaris Kepala Seksi Chen. Kia Mani menerima telegram untuk mengirim secepat mungkin yang paling canggih dari ibu kota. Mesin-mesin ke sini. Mani bukan hanya sekretaris saya. Dia memiliki kemampuan penelitian yang mumpuni dalam teknologi chip. Mungkin dia bisa membantumu. Terima kasih banyak Kamerat Xiao Qiao. Tuan Su lebih muda dari bayangan saya. Juga lebih tampan dari bayangan saya. Selama periode ini, semoga kerja sama menyenangkan. Selamat bekerja sama. Tuan Su, saya bukan wanita penggoda, hanya berjabat tangan. Apakah kamu setakut itu? Tidak, saya sudah menikah dengan rekan-rekan wanita. Lebih baik menjaga jarak. Kamerat Xiao Su tidak hanya membuat pencapaian besar dalam penelitian, tetapi juga seorang suami yang baik di rumah. Silakan masuk. Sekretaris Kiao, mengapa Anda di sini? Apa kamu tidak menyambutku? Tidak. Pasti pemimpin yang mengutus Anda untuk mengawasi pekerjaan saya kan? Jangan khawatir saya. Apa? Tidak bisakah aku datang sendiri? Sekretaris Kiao, sekarang adalah tahap kritis penelitian saya. Tugasnya sangat menuntut. Selain itu lab penelitian saya, Anda sudah melihat kondisinya. Saya benar-benar tidak bisa menjamu Anda. Kondisi lab penelitian ini kasar. Dan kamu tidak takut. Apa yang kutakutkan? Kalau begitu silakan anggap rumah sendiri. Saya harus melanjutkan pekerjaan. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah memperingatkan Anda. Saya pria yang sudah menikah. Istrimu aku tahu. Bukankah dia hanya seseorang yang hanya menjalankan restoran? Seorang pemilik usaha kecil. Wanita yang begitu vulgar. Bagaimana mungkin dia mengerti penelitian ilmiahmu? Bagaimana mungkin dia mengerti dirimu? Tunjukkan rasa hormat. Saya tidak mengizinkan siapapun untuk memfitnah istri saya. Dia adalah satu-satunya di dunia ini yang paling mengerti saya dan paling mendukung saya. Demi penelitian chip saya, dia bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja, mengoperasikan siang dan malam. Restoran ini, saya mengerti mengapa dia bekerja sangat keras, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk penelitian ilmiah bangsa kita. Bagaimana dia bisa disebut wanita murahan? Saya hanya bercanda denganmu. Ilmuwan hebat Su, mengapa kamu marah? Sudah jelas. Ilmuwan hebat Su adalah Liu Xiahui yang tidak tergerak oleh godaan. Dan saya tidak punya niat untuk menjadi pihak ketiga yang merusak keluarga orang lain. Karena Anda sudah mengerti. Apa yang masih Anda lakukan di sini? Karena saya bisa menjamin bahwa topik yang akan kita diskusikan pasti akan menarik minatmu. Ilmuwan hebat Su, presisi manufaktur chip Anda memang telah mencapai tingkat terdepan di dunia. Tetapi produksi chip bukan hanya tentang terobosan teknis dan manufaktur sampel. Itu juga membutuhkan penelitian aplikasi chip, struktur internal, dan program perangkat lunak pendukung. Untuk membentuk ekosistem yang lengkap, Anda pasti sadar hal ini kan? Saya tidak percaya Anda bisa di bengkel kecil ini menyelesaikan seluruh proses R dan D chip. Jangan bilang Anda tidak ingin menerima dukungan komprehensif. Kalian semua. Qiu Ying.
Dengarkan saya menjelaskan. Menjelaskan apa? Ada apa? Kepala seksi Chen saya terkilir pergelangan kaki. Saudara Su dengan ramah membantu saya. Nyonya Su, tolong jangan curiga bahwa Guru Su dan saya berselingkuh. Jangan omong kosong. Saya tak ada hubungan denganmu, dan saya hanya memiliki istri saya di hati saya. Ini adalah waktu yang kritis untuk Litbang. Bagaimana bisa kamu menimbulkan masalah bagi Kamarat Xiao Su? Kepala bagian Chen tolong jangan marah. Nyonya Su hanya khawatir tentang suaminya. Dia tidak mengerti penelitian ilmiah, jadi jangan salahkan dia. Sungguh ahli manipulasi sejati. Hanya dengan 2 kalimat, kau ingin membuatku terlihat seperti wanita pengeluh yang tidak masuk akal. Saya tidak berbicara tentang Kamarat Xiaoyin. Saya berbicara tentang kamu. Saya, kepala bagian Chen. Saya hanya ingin membantu Tuan Su. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Dan jangan ganggu Kamarat Xiao Su baru-baru ini. Aku mengerti. Kamarat Xiao Su, pada tahap apa Litbang Chip berada? Mesin litografi telah didebut dan siap. Yang tersisa hanyalah langkah manufaktur terakhir. Saya punya kabar untuk diberitahukan kepada kalian semua. Kalian harus siap secara mentang. Dalam 3 hari Amerika Raya akan mengadakan Simposium Teknologi Internasional, merilis chip 1 mikron secara publik. Pada saat itu, jika kita tidak dapat memproduksi chip dengan presisi lebih tinggi, para petinggi mungkin akan menangguhkan penelitian chip. Mengganti Litbang dengan pembelian. Bagaimana ini bisa terjadi? Justru karena saat itu, keputusan untuk membeli alih-alih mengembangkan penelitian chip itu mandek selama 20 tahun. Mungkinkah sekarang kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Kamarat Xiao Su, masa depan chip negara naga berada di tanganmu. Mesin litografi telah didebuk. Sekarang Anda hanya perlu menekan tombol ini. Dan pembuatan chip akan dimulai. Masa depan negara naga bergantung pada satu tindakan ini. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Ada apa? Peralatan pabrik terlalu tua. Tidak mampu bekerja dalam waktu lama. The film was Pekerjaan presisi tinggi translated seperti and itu. narrated by Sebuah M. sirkuit Media. pasti terbakar. Chipnya di mana chipnya? Chipnya. Bagaimana chipnya? Ini sukses kita berhasil. Kita akhirnya punya nanochip. Pada seminar sains besok, kita akhirnya bisa menegakkan kepala kita. Bagus sekali. Mesin litografi masih dalam perbaikan. Ini adalah satu-satunya chip nano. Kau harus menyimpannya dengan aman. Jangan khawatir. Saya benar-benar tidak akan membiarkannya lepas dari pandangan saya. Saya adalah sopir kepala seksi Chen. Direktur meminta saya menjemput Bapak Su untuk menghadiri seminar bersama. Saya akan segera ke sana. Tunggu aku kembali. Sejarah negara naga akan ditulis ulang mulai hari ini. Di mana Kamarat Xiao Su? Saya di sini untuk menjemputnya ke seminar. Ilmuwan hebat Su. Lama tidak bertemu. Itu kamu. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin mendiskusikan kesepakatan dengan Anda. Saya tahu chip nano Anda telah berhasil dikembangkan. Amerika Raya sangat menghargai bakat seperti Anda. Selama Anda bersedia ikut dengan saya ke Amerika Raya, tidak peduli apapun tuntutan Anda, kami bisa memenuhi semuanya. Jadi kamu adalah mata-mata untuk Amerika Raya. Negara naga tak hargai penelitian ilmiah. Bakat seperti Anda terbuang di sini. Lebih baik ikut dengan saya. Jangan harap. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati negaraku sendiri. Anda adalah seorang yang muda dan tampan, ilmuwan. Bagaimana saya tega membiarkan Anda mati? Kepala bagian Chen sudah pergi untuk menghadiri seminar. Jika tidak ada chip, mari kita lihat bagaimana Anda menghentikan monopoli teknologi Amerika Raya. Kepala seksi Chen, bukankah Anda bilang sudah mengembangkan nanochip? Di mana chipnya?
Chip barang sepenting itu tentu saja akan dikawal oleh personel khusus. Bapak Edward, Anda tidak perlu khawatir. Tunggu sampai seminar dimulai. Anda pasti akan melihatnya. Kiaman dibilang semuanya berjalan lancar. Setelah seminar berakhir, kita bisa pergi bersama Anda, kembali ke Amerika Raya. Xiao Ying benar. Su Mingyuan pasti telah diculik oleh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ceroboh. Seharusnya saya kirim lebih banyak orang untuk melindungi Kamerat Xiao Su. Itu harus terjadi pada saat ini. Edward pasti berada di balik ini. Saya akan mengirim orang untuk mencari sekarang. Kepala Seksi Chen, aku punya cara untuk menemukan Mingyuan, tapi aku butuh bantuanmu. Baiklah. Kepala bagian Chen, Kamerat Su Mingyun, karena dia tidak punya undangan, dihentikan di lantai bawah. Dia meminta saya memberikan ini kepada Anda. Bagaimana mungkin seorang pahlawan dihentikan di pintu? Aku sendiri akan mengantarnya ke ruang tunggu. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Nona Kiao telah gagal? Cepat periksa gudang. Tuan Su, jangan terlalu gugup. Begitu Anda tiba di Amerika Raya, Anda akan memiliki semua yang Anda inginkan, uang status. Bukankah wanita akan menjadi milik Anda? Orang yang paling penting bagiku ada di sini. Anda. Mengapa Anda di sini? Su Mingyun ada di sini. Lalu siapa orang yang ada di seminar itu? Apa? Mingyuan. Qiu Ying. Anda benar-benar termakan. Tipu muslihat wanita itu. Saya telah melakukan seperti yang Anda instruksikan. Bagaimana Anda berencana untuk menyelamatkan Kamerat Xiao Su? Edward pasti akan menjadi curiga. Dia akan mengirim seseorang untuk memeriksa apakah Mingyuan telah ditangkap. Maka selama kita mengikuti orang itu, kita bisa menemukan Mingyuan. Saya benar-benar meremehkan Anda, Wu Qiuying. Saya tidak menyangka Anda begitu cerdik. Qiao Mani, aku tidak menyangka kau ternyata adalah mata-mata untuk Amerika, bersembunyi di samping kepala bagian Chen selama bertahun-tahun, hanya untuk menggoyahkan negara naga. Penelitian ilmiah, namun kamu memilih pihak yang salah. Aku ingin mengatakan padamu V10 Ang lagi. Negara naga dan Amerika Raya akan berdampingan. Kurasa kamu tidak akan mempercayainya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Negara naga tertinggal 50 atau 60 tahun, ingin bersaing dengan Amerika Raya. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Amerika Raya adalah penguasa dunia. Bakat seperti Su Mingyun hanya bisa dikendalikan oleh kami di Amerika Raya. Jangan bergerak. Mendekat sedikit lagi dan saya akan membunuhnya. Tempat ini sudah disegel, lebih baik jangan melawan. Jangan mendekat lagi. Qiu Ying, chip itu ada di tangannya. Cepat ambil kembali. Tutup mulutmu. Pergi bawa perahu ke sini. Kami akan membawanya dulu. Sialan, dermaga penuh dengan orang-orang mereka. Menyerahlah. Tempat ini sudah disegel. Sekarang masih belum terlambat untuk menyerah. Qiu Ying, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Kamu harus bertahan. Su Mingyun, Anda membunuhnya. Jika Anda setuju ikut dengan saya, dia tidak perlu mati. Sekarang Anda menanggung akibat dari tindakan Anda sendiri. Mingyuan, jangan dengarkan dia. Kamu adalah kebanggaan bangsa. Dan kebanggaanku juga. Jangan bicara lagi. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Di mana chipnya? Chip itu ada di sini.
Kamu harus membawanya ke kepala bagian Chen untuk menunjukkan kontribusi bangsa kepada komunitas internasional. Dengan cara ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Jangan bicara omong kosong. Kamu tidak akan mati. Meng Yuan, sebenarnya, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Aku sangat bersyukur bahwa surga memberiku kehidupan kedua dan mengizinkanku bertemu denganmu. Masa waktu ini telah menjadi waktu paling bahagia dalam hidupku. Meng Yuan, aku mencintaimu. Qiuying. 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 Meng Yuan, sekarang belum terlambat untuk menyerah. Ketua Wu. Di mana aku? The film was translated and narrated by M Media. Di mana orang-orang yang menuntut upah mereka? Orang-orang menuntut upah apa? Perusahaan beroperasi secara normal. Kami tidak berutang gaji apapun. Bagaimana mungkin? Amerika Agung menggunakan chip kelas atas dan monopoli teknologi manufaktur untuk melancarkan perang finansial. Kita semua yang terlibat dalam penelitian chip dan manufaktur sudah menghadapi kebangkrutan. Ketua Wu lelukan macam apa yang Anda ceritakan? Tingkat manufaktur chip Amerika Raya. Setidaknya 1 dekade di belakang kita. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai monopoli teknologi? Ketua Wu, saya pikir andai hanya terlalu lelah akhir-akhir ini. Anda harus beristirahat dengan baik. Perusahaan benar-benar normal. Anda tidak perlu khawatir. Ini, apa yang terjadi? Sayangku, kamu sudah bangun.